Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang bisa menjadi wasilah kepada kita untuk mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan daripada ibadah puasa adalah agar kita diantar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan satu ketika Nabi ketika menaiki sebuah mimbar, kemudian didengarkan oleh para sahabat ketika beliau menapaki tangga-tangga mimbar itu. Beliau mengucapkan amin, ya. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga berikutnya adalah amin. Ada 3 kali Nabi mengucapkan amin. Maka para sahabat yang penasaran bertanya kepada baginda Rasulullah, mengapa engkau tadi ketika menaiki mimbar itu mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka beliau menjelaskan, ketika itu beliau mendengarkan Malaikat Jibril berkata kepada beliau, yang pertama adalah celakalah orang yang memiliki orang tua, lalu kemudian dia tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi mengatakan amin. Baginda Rasulullah mengaminkan orang-orang yang gagal untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah, kata Nabi, Malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang ketika disebut nama baginda Rasulullah kemudian dia tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Maka Nabi mengatakan amin. Yang berikutnya dikatakan oleh Malaikat Jibril, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu kemudian Allah tidak memberikan pengampunan kepadanya di bulan tersebut. Maka Nabi pun mengatakan amin. Dari riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran betapa di situ ada 3 aspek yang terkandung, di mana yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia masing-masing punya orang tua dan kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan orang tua kita itu, berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu pintu surga yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, menggambarkan secara kemanusiaan kita semua punya orang tua dan kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Yang berikutnya adalah ketika disebut nama baginda Rasulullah, kita dituntut untuk
langsung segera menimpalinya dengan mengucapkan sholawat, ya, sebagai bentuk pujian, pengagungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sebagai seorang Muslim, kita semua sudah bersyahadat. Dalam syahadat kita ada syahadatul Rasul, bahwa kenikmatan iman Islam ini tidak mungkin akan sampai kepada kita tanpa baginda Rasulullah. Posisi Nabi dalam kehidupan kita tentu sangat lekat dalam diri kita, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Apapun yang kita lakukan hari ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kenikmatan berpuasa di bulan Ramadan, sampai kepada kita berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagai seorang Muslim, posisi Rasulullah juga menjadi wasilah, menjadi jalan bagi kita bisa merasakan kenikmatan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kelak baginda Rasulullah lah yang mengantar, menemani umatnya untuk bersama-sama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, di mana dikatakan bahwa nantinya orang-orang akan datang ke syurga itu berbondong-bondong. Dan ketika baginda Rasulullah membawa umatnya ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu ditanyakanlah oleh malaikat kepada baginda Rasulullah, siapakah engkau? Ini aku Rasulullah bersama dengan umatku. Maka kemudian kata penjaga pintu syurga itu bahwa memang pintu syurga ini tidak boleh dibuka, kecuali hanya boleh lebih dahulu dimasuki oleh baginda Rasulullah dan umatnya. Sehingga kemudian kita termasuk sebagai umat Rasulullah yang dengan ajarannya, risalahnya diantarkan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang pertama tadi, kategori pertama, sebagai seorang manusia kita punya orang tua. Orang tua bisa menjadi wasilah kepada kita, berbakti kepada orang tua bisa menjadi wasilah kepada syurga juga. Kategori yang kedua, kepada Rasulullah kita dituntut memperbanyak sholawat, melaksanakan segala sunnah-sunnah beliau. Itu juga bisa menjadi wasilah agar kita bisa merasakan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tentang bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia celaka. Ya, dan baginda Rasulullah mengaminkan hal tersebut. Artinya bahwa ya, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meraih syurga, meraih pengampunan dengan bulan Ramadan ini, ya. Menggambarkan bahwa posisi orang tua, posisi baginda Rasulullah, posisi bulan Ramadan itu menempati posisi yang hampir setara dalam kehidupan kita. Betapa baktinya kita kepada kedua orang tua kita, betapa cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Begitu pula semestinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, begitulah sikapnya ketika dia didatangi oleh bulan Ramadan. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sikap mental yang harus kita tanamkan ketika kita memasuki bulan Ramadan, dan kita harapkan di sana ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian yang berikutnya, bahwa Ramadan itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu memiliki karakteristik, ya, memiliki sikap-sikap, ya, perilaku yang bisa dia tanamkan dalam dirinya menjadi karakter positif. Misalnya apa? Al-Quran menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad darra, bahwa orang yang bertakwa itu senang bersedekah, senang berinfak, dan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.
fis sarra wad darra, baik dalam keadaan susah maupun senang, dia tetap senantiasa senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini selain banyak membaca Al-Qur'an, kita dituntut untuk juga banyak berinfak sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an adalah wal kadhiminal ghaid. Dia mampu menahan emosinya, dia mampu menahan amarahnya. Dan bulan Ramadan melatih kita untuk agar kita mampu melakukan pengendalian diri yang baik terhadap diri kita. Salah satu hal yang susah dikontrol dalam diri manusia adalah ketika memuncaknya amarah. Dan kemampuan pengendalian diri yang baik terhadap amarah ini adalah ciri daripada orang yang bertakwa pula. Ya, wal kadhiminal ghaid. Kemudian yang terakhir dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ciri daripada orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Dia senang memaafkan kepada sesama manusia. Ya, sehingga kalau kita mampu memiliki sifat pemaaf, insya Allah takwa itu insya Allah sudah ada dalam diri kita. Dan itulah yang juga dicontohkan oleh para sahabat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika para sahabat itu melihat hilal, ya, ketika hilal telah terlihat atau tanda bahwa bulan Ramadan telah datang, maka para sahabat-sahabat Nabi itu yang terlihat pada diri mereka itu tidak ada di dalam hati mereka itu kebencian, dendam, rasa sakit hati, hasad, ya, kepada sesama sahabat yang lainnya, kepada sesama kaum muslimin. Ya, artinya apa? Ketika hilal telah datang, mereka telah mampu mengantarkan diri mereka menjadi para pemaaf, telah menjadi orang-orang yang afina anin nas. Ya, jadi memaafkan itu salah kalau kemudian hanya nanti terakhir di saat lebaran. Memaafkan itu harus dimulai dari sejak di awal Ramadan. Bahkan para sahabat memberikan contoh sejak terlihatnya hilal sudah menjadi seorang yang pemaaf. Ya, wal afina anin nas. Ini penjelasan Al-Qur'an mengenai takwa, sehingga semoga kualitas ini bisa kita dapatkan agar kita menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya adalah penjelasan Nabi, ya, penjelasan Nabi tentang bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah engkau dalam keadaan apa saja, ya. Kemudian wa khaliqin nas bihulukin hasan, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Wa khaliqin nas bihulukin hasan, dengan sebaik-baiknya akhlak. Kalau di ayat yang tadi kami bacakan wal afina anin nas, memaafkan kepada sesama manusia. Kalau hadis Nabi ini mengatakan wa khaliqin nas, ya, artinya berakhlak kepada semua manusia, tidak pandang bulu, ya, perbedaan agama, ras dan sebagainya. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Inilah sifat rahmatan lil alamin yang terkandung dari sifat ketakwaan itu. Sehingga semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang yang senang bersedekah, berinfak, kemudian orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, dan itu adalah perkara yang sulit, ya, tapi kita berlatih di Ramadan ini. Yang berikutnya menjadi seorang pemaaf, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga terdekat kita, sehingga betul-betul kita punya kelapangan hati, ya, dan tidak ada sekat-sekat hati di antara kita. Yang berikutnya tentu Ramadan harus mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Inilah kesempurnaan daripada ajaran Islam. Dikatakan oleh Nabi, ya, bahwa akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin itu memiliki kesempurnaan iman ketika dia mampu mencapai mengantarkan dirinya menjadi seorang pribadi yang berakhlakul karimah. Sehingga semoga Ramadan tahun ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Jangan sampai kita termasuk sebagai orang-orang yang celaka karena kita gagal mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.